Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat kawan-kawan yang gak pernah bosan kasih saran dan masukan. Terlebih support, like, komen kalian hingga murim login bisa terus lanjut sampai part kesekian. Sebelum memasuki part 16, alangkah baiknya bantu roasting pantun terlebih dahulu. Buah durian minta dibelah. Woi kalian subscribe lah anjay. Yup, gak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Kembali di Dayuan, tempat di mana Taekyung saat ini telah memutuskan untuk dirinya kembali masuk dan menyelesaikan beberapa tugas yang dirasa masih terus mengganggunya. Dan saat ini Taekyung telah kembali siuman setelah selama beberapa jam lamanya Yu Mujin selalu menggendong dan merawatnya. Yang mana semua itu benar-benar mengejutkan Yu Mujin. Namun hal ini juga membuatnya kini merasa cukup lega. Berpindah sisi, di mana ini adalah suatu lembah di pinggiran Taiyuan, tempat di mana perang sedang berlangsung antara keluarga Jin melawan sekte pedang Gunung Heng. Lalu kini tampak sebuah pedang sedanglah beradu dengan begitu kuat dan begitu kerasnya. Mengingat ini adalah sebuah pertarungan yang tak hanya mempertaruhkan sebuah nyawa, namun seluruh masa depan dari masing-masing keluarga. Dan kini tampak seseorang tentara bayaran dari sekte pedang Gunung Heng telah tersambar sebuah pedang dengan begitu kuatnya, yang mana serangan itu dengan cepat membelah bagian lengan di tubuhnya. Lalu tak lama kemudian kini terlihat adanya sebuah serangan dari bagian belakang menusuk pasukan keluarga Jin yang sesaat lalu telah berhasil mengalahkan musuh di depannya, di mana ia pun kini tak luput menjadi korban dari adanya sebuah perang, yang mana orang itu pun kini telah berganti menjadi korban setelah beberapa saat kemudian ia ditikam kembali dari arah depan. Dan itulah seluruh peperangan yang sedang terjadi, di mana saling menikam maupun bertahan demi kehidupan yang dirasa lebih baik untuk keluarga masing-masing menjadi prioritas utamanya. Maka saat ini kemenangan adalah satu-satunya harga mati untuk mereka semua. Dan itulah sesuatu yang sedang mereka saksikan dari bagian sisi tebing yang dirasa cukup curam, yang mana beberapa orang kini sedang berdiri menatap dan terus mengamatinya. Menurutnya tempat ini adalah sebuah tempat dengan nama The Eight Valley of Heavens atau 8 lembah surga, tempat di mana adanya sebuah perang fraksi besar yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya, di mana perang itu mampu pecah dengan sebuah tujuan, yaitu untuk mendapatkan sebuah gelar legenda. Dan dari perang tersebut tak sedikit para warrior dari berbagai peringkat telah gugur di tempat ini. Dan orang yang sedang berbicara ini adalah tetua utama keluarga. Menurutnya gelar terbaik itu adalah sebuah tujuan utama ketika ia masih muda, sehingga ia mampu bertahan di masa eranya. Dan gelar itu pun menjadi tak berguna jika mereka harus mati untuk mendapatkannya. Kepala keluarga, bagaimana menurut pendapatmu untuk saat ini? Tanya tetua kepada Jin Wikyung, karena ialah orang yang kini memimpin keluarga Jin maupun sedang memimpin jalan perangnya. Menurut Jin Wikyung yang sedari tadi juga terus memperhatikan jalannya perang dari atas tebing yang cukup curam, sepertinya air pasang sedang bergulir menguntungkan pihak pasukannya. Namun jika diperhatikan lagi, menurutnya ia juga menderita banyak korban yang terus berjatuhan dari pasukan pihaknya, di mana tiap detiknya satu korban terus berjatuhan tanpa adanya sebuah kejelasan di mana perang ini mampu untuk dihentikan. Lalu tak lama kemudian kini tetua mulai mengemukakan pendapatnya. Menurutnya saat di mana perang terus berlanjut, maka musuh akan mulai menjadi tak sabar, sehingga ia kini mengingatkan supaya Wikyung tak membuat keputusan yang tergesa-gesa dalam memberikan perintah selanjutnya. Aku mengerti. Baiklah, aku akan menahannya sampai pasukan utama sekte pedang Gunung Heng tiba, ungkap Wikyung yang cukup merasa tak berguna melihat seluruh pasukan dan keluarganya sedang bertempur mempertaruhkan nyawa. Menurutnya semua ini cukup disayangkan
di mana ia kini tak bisa menggunakan posisinya hanya untuk sekedar membantu orang-orang yang sedang berperang di bawah sana. Ya mau bagaimana lagi selain marah pada langit, ungkap Jin Wikyung yang benar-benar merasa tak puas melihat seluruh pemandangan di bawahnya yang sejatinya ia pun pasti merasa tak tega dan rasa gelisah sedanglah menyelimuti seluruh alur pikirannya. Kemudian segera dilanjutkan. Menurut tetua utama, Jin Wikyung ini tak cuma memiliki seni bela diri yang kuat saja, namun ia benar-benar berpengaruh dan cukup tenang sehingga diterima baik oleh seluruh anggota keluarga maupun seluruh pasukannya. Dan Jin Wikyung ini adalah seorang pemuda yang telah memiliki skill pembuat keputusan baik di masa kritis dengan intuisi yang dimilikinya, di mana Jin Wikyung ini tampak sebagai sosok pemimpin yang pastilah mampu untuk memimpin keluarga utama menuju era yang lebih baik di bawah sayapnya. Namun sangat-sangat disayangkan dan terlambat sekali untuk dirinya kembali di waktu-waktu ini, ungkap tetua utama dalam hati. Sembari ia pun masih terus mengamati keputusan seperti apa yang akan diambilnya kali ini. Dan kini terlihat Wikyung masih saja bergumam bila ia benar-benar merasa marah pada langit maupun seluruh keadaan yang sedang dihadapinya, di mana hujan badai masih menghiasi jalannya perang untuk saat ini, yang mana ini adalah sebuah pertanda jika perang baru saja dimulai dan akan memakan waktu yang cukup lama. Hei, ketua kita sudah sadar, kalian berhentilah. Apa kau baik-baik saja Tuan? Ketua, apa yang sebenarnya terjadi? Yang mana semua itu adalah sambutan dari pasukan Taekyung, di mana mereka kini merasa lega karena ketua mereka bangun dari masa pingsannya. Wah, sudah lama ya. Bagaimana kabar kalian? Sepertinya kalian baik-baik saja, ungkap Taekyung menyapa dengan muka cerianya. Mendengar pernyataan yang dirasa cukup janggal, mereka pun segera menanggapinya. Apa maksudmu ketua? Mungkinkah kepalamu sedang terluka? Hanya mereka dengan muka penasarannya, yang mana semua ini sebenarnya berlalu hanya dalam beberapa jam saja. Menurut Taekyung sepertinya ia terlalu senang karena lepas dari belenggu pikirannya sehingga ia pun tak mampu mengontrol kegirangannya. Dan ia pun segera bertanya, berapa banyak waktu berlalu sejak ia pingsan sesaat sebelumnya? Tunggu. Sebenarnya apa sih maksud pertanyaan ketua? Oh iya, baru saja dia juga mengucapkan my dear. Apalagi sih itu? Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja Mujin jatuh terduduk, di mana ia merasa lelah setelah melalui ini semua. Menurut Mujin, Taekyung sudah pingsan selama hampir lebih kurang 2 jam. Dan di waktu itulah ia selalu menjaga dan menggendong untuk meneruskan perjalanannya. Lalu menurut Taekyung, jika waktunya sekitar 1 jam 30 menit, maka waktu yang ada di dunia nyata seharusnya 3 jam atau 2 kali lipatnya. Namun dirinya selama ini sudah berada di dunia nyata sekitar 2 minggu lamanya. Maka menurutnya ini benar-benar bertambah tak sesuai dengan buku panduannya. Jadi setidaknya selama ini aku bernafas kan? Hah? Mengapa kau malah menanyakan pertanyaan aneh seperti ini? Sudahlah, aku itu sedang tak punya banyak waktu, jadi cepat jawab aku. Menurut mereka, Taekyung selama ini pasti telah terus bernafas, dan berdirinya Taekyung sekarang adalah bukti bila ia masih hidup hingga saat ini. Kemudian menurut Taekyung, jika ia masuk ke dalam satu sisi dunia, maka tubuhnya di dunia sebelumnya akan dalam posisi tak sadar atau pingsan. Maka jika ia tak menangani para pembunuh itu lebih awal, sepertinya ia tak akan lagi punya tubuh untuk kembali, ungkap kegelisahan dan perasaan lega Taekyung dari dalam hati. Kemudian segera dilanjutkannya dengan menanyakan perkembangan pasukan utama. Menurutnya mereka kini sedang membuat sebuah jalur untuk segera dapat menuju ke arah pasukan utama. Dan itu semua masih akan membutuhkan waktu beberapa jam dari sekarang ini. Sepertinya hanya tinggal sekitar 2 jam tersisa, ungkap Taekyung dalam hati. Lalu tak lama dari situ kini seseorang anggota mencoba mengemukakan pendapatnya. Ketua, maaf memberitahumu ini sekarang.
tapi kelihatannya kita harus bersiap untuk menghadapi sesuatu yang terburuk. Mendengar sesuatu yang cukup dirasa masuk di akal, kini Taekyung tak lagi mampu menjawabnya. Di mana ia pun kini segera terfikirkan bagaimana keadaan kakak yang selalu mengganggunya baik di dunia ini maupun di dunia nyata dalam pikirannya. Bersiap untuk yang terburuk, mungkinkah? Menurut Taekyung, jika semua berjalan sesuai dengan apa yang Kwak Jo-on telah jelaskan, maka pengkhianat kali ini adalah sesuatu yang telah disiapkan dengan begitu baik dalam waktu yang cukup lama. Maka rencana ini sebenarnya telah begitu sempurna. Tapi tunggu, rencana ini masih punya satu kelemahan penting, dan itu aku. Fakta di mana aku masih tetap mampu bertahan, ungkap Taekyung dalam hati. Lalu masih saja dilanjutkannya. Menurutnya Kwak Jo-on pun telah mengatakan beberapa hal penting sebelumnya dan sepertinya akan menjadi sebuah kunci lainnya. Ya, walaupun mereka jadi membuang sedikit waktu untuk menginterogasinya sebelumnya, tapi sebentar, sepertinya ini masih belum terlalu terlambat, ungkap Taekyung setelah selesai dalam ia menganalisis seluruh keadaannya. Yang mana mereka pun kini mencoba memperhatikan kata-kata terakhir Taekyung yang mungkin akan membuat mereka merasa lega setelah mendengarnya. Menurut Taekyung, mereka semua kini tak perlu lagi mempersiapkan hal terburuk dan mengkhawatirkannya, karena dirinya kini akan melakukan apapun yang ia bisa dalam rangka untuk memastikan seluruh hal buruk akan segera menyingkir dari hadapannya. Di mana pernyataan itu membuat seluruh anggota pasukannya merasa tertegun, terkesan dan terkesima melihat Taekyung mampu menjadi pemimpin yang tak lagi pingsan sehingga mampu memberi dukungan penuh, baik dukungan kekuatan maupun mental. Jadi Mujinku sayang, iya ketua, ada apa? Cepat bangun. Hah? Tapi aku sangat lelah sekarang tuan. Apa aku terlihat sedang main-main? Dan apakah kau mau kuajar dengan tinjuku? Dan itulah semua yang terjadi ketika mereka mencoba percaya kepadanya. Namun apa yang terjadi di mana kini Taekyung dengan segera menyuruh pasukannya untuk kembali bergabung ke pasukan utama hanya dalam waktu lebih kurang 1 jam saja. Di mana semua itu membuat mental yang sebelumnya gembira menjadi murung seketika. Kurang dari 1 jam, tapi bagaimana caranya? Oh, itu cukup mudah. Ayo kita lari saja. Apa? Tapi kami berhenti bertanya. Cepat lari kalian semua. Dan itulah siksaan tiada akhir mengingat mereka sudah berlari 2 jam sebelumnya dan berbeda dengan si berdebat Taekyung ini yang baru saja bangun dari tidur siangnya. Ketua Luknut ini. Berpindah sisi di mana ini adalah 8 lembah surga, tempat di mana peperangan masihlah terus terjadi. Yang mana kini terlihat pasukan sekte Pedang Gunung Heng mulai terdorong mundur dari sengitnya pertempuran yang tengah terjadi. Kemudian saat ini tampak para pasukan keluarga Jin mulai menyuarakan semangatnya guna terus menekan musuh yang ada di depannya. Bunuh mereka semua, mereka bukan apa-apa selain sekumpulan para penjahat. Di mana teriakan itu dibarengi dengan dilesatkannya berbagai macam serangan dari keluarga Jin dan serangan itu dilesatkan dengan seiring momentum yang mereka dapatkan sehingga dapat menekan seluruh pasukan sekte Pedang Gunung Heng di mana tebasan demi tebasan dikeluarkan yang membuat mereka semakin berada di posisi yang tak menguntungkan. Kita hanya akan dibantai bila terus begini, ungkap salah satu pasukan sekte Pedang Gunung Heng dan beberapa dari mereka pun kini tampak mencoba menyelamatkan diri karena posisi tersebut tak begitu baik bila bentrokan tak segera dihentikan. Dan dengan segera ia pun memberikan perintahnya, pasukan Rain of Blood mundur. Namun apa yang terjadi? Sesaat setelah perintah tersebut ia teriakkan, tiba-tiba saja kini terlihat ia berdiri tak lagi bersama dengan kepalanya, di mana sebuah sambaran cepat melesat hingga mampu memenggalnya. Dan orang tersebut terlihat menggunakan set jubah berwarna merah. Lalu ia pun kini berdiri di antara seluruh pasukan yang ada di sekitarnya. Yang mana keadaan tersebut sontak membuat orang-orang terkejut melihatnya.
Tak lama dari situ kini mulai terlihat di mana orang itu terlihat sangat marah menyaksikan seluruh jalannya alur perang yang sedang diamatinya. Lalu dengan segera dilanjutkannya menyampaikan beberapa kata. Mundur katamu, cepat kembali jika kalian tak ingin menyaksikan Rain of Blood yang sesungguhnya. Di mana orang yang mengatakan itu tak lain dan tak bukan adalah kepala keluarga yang lebih rendah dari Sekte Pedang Gunung Heng, Le Cheon Baek. Melihat itu semua sontak, seluruh pasukan benar-benar kembali merasa terkejut dan semakin tak berdaya. Yang mana pilihan mundur pun kini telah tiada dan dengan segera mereka pun kini memilih untuk kembali maju melanjutkan ke dalam medan pertempurannya. Ya, melihat Le Cheon Baek pun juga telah hadir beserta seluruh pasukan utama. Menurutnya mungkinkah ini semua jumlah dari seluruh tentara bayaran yang telah ia sewa, yang mana semua itu benar-benar membuatnya merasa kecewa melihat seluruh hasil dari awal peperangannya. Dasar bada jedingan dan tak berguna, dan sepertinya aku terlalu emosi saat itu. Kini dilanjutkannya dengan mengingat keputusan akhir yang telah diambil sebelumnya. Menurut Le Cheon Baek, ia telah dibutakan dengan keinginannya sendiri untuk segera balas dendam mengenai kematian dari putranya. Dan ia pun malah mengabaikan kata-kata dari penasihatnya. Dan Le Cheon Baek merasa mengambil rute tercepat untuk datang kemari adalah prioritasnya. Namun apa yang terjadi? Kini ia cukup menyesali bila dirinya dan seluruh pasukannya saat ini harus berjalan di lembah yang sempit seperti ini. Dengan perasaan yang semakin tak begitu jelas atas semua keputusan yang telah diambilnya, kini ia pun mau tak mau harus menyelesaikan sesuatu yang telah dimulainya. Tak lama dari situ, kini ia memutuskan untuk melangkahkan kaki maju ke dalam medan pertempurannya, di mana langkah itu menunjukkan betapa kuatnya tekad yang telah diputuskannya. Dan ia pun kini tak merasa ragu untuk menyelesaikan apapun yang telah diyakininya. Dan kini tampak seluruh pasukan Sekte Pedang Gunung Heng termasuk pasukan utamanya maupun Le Cheon Baek mulai berjalan masuk ke dalam perangnya. Semuanya serang, pemimpin keluarga memimpin garda depan, bunuh seluruh bada jedingan dan keluarga Jin Taiyuan. Ungkap mereka dengan penuh semangat mengiringi sebuah penentuan akhir di mana perang mulai memasuki ronde selanjutnya. Kini waktu pun terus berlalu, di mana salju masih mengiringi adanya sebuah perang di lokasi Lembah Delapan Surga, yang mana pasukan utama dari kedua keluarga akan segera menghiasi intens dari jalan perangnya. Lalu kini tampak tetua utama sedang mengamati jalannya perang dari atas tebing bersama pasukan utama. Namun saat ini ia seperti sedang mengamati sesuatu, yang mana kini tampak para pasukan elit dari Sekte Pedang Gunung Heng mulai maju menampakkan dirinya, sehingga dengan cepat mereka mulai menghabisi seluruh pasukan yang berdiri di depannya. Satu persatu pasukan keluarga Jin mulai dihabisi dengan begitu cepatnya, di mana para pasukan Jin Taiyuan tak satu pun mampu mengimbangi kecepatan dan serangannya. Sehingga semua itu membuat pasukan barisan depan keluarga Jin menjadi porak-poranda dalam seketika. Jangan beri ampun keluarga Jin Taiyuan, ungkap Le Cheon Baek memberi perintah maju untuk seluruh pasukannya. Tak lama kemudian Wikyung yang telah mengamatinya pun segera turun, di mana ia merasa waktu perang yang sesungguhnya kini telah tiba pada puncaknya, di mana tetua utama yang juga masih turut berdiri berada di sampingnya sembari ia terus mengamati seluruh jalannya peperangannya. Menurut tetua utama sebenarnya akan menjadi lebih baik bila pria tersebut muncul lebih lambat. Namun bila dipikir-pikir lagi, akhirnya ia merasa ini bukan sebuah masalah, mengingat mereka akan segera turun untuk membereskannya. Tak lama kemudian terdengar bila tetua utama memutuskan akan mencoba menghadapi dan mengurus Le Cheon Baek.
selaku kepala yang lebih rendah dari Sekte Pedang Gunung Heng. Lalu Wikyung pun mempersilahkannya dengan memberinya kebebasan untuk tetua dapat menghadapi siapapun yang ia suka. Menurut Wikyung, sang Bloodhound atau Lee Cheon-baek, dia adalah seorang martial master trance dance yang membawa Sekte Pedang Gunung Heng menuju puncaknya. Maka menurutnya ini sangat disayangkan karena dalam hatinya ia pun sebenarnya ingin sedikit berbincang dengannya. Wipeng, kita akan segera mengurus sisanya. Sesuai perintah Anda tuanku, jawab Wipeng dengan membawa sebuah pedang untuknya. Dan dengan segera ia pun maju dan menyerahkannya. Lalu Wikyung pun dengan segera menerimanya. Dan tak lama dari situ tiba-tiba saja ia terdiam sembari ia menatap tajam ke arah pedang yang baru saja digenggamnya. Karena ternyata di balik pedang tersebut tertinggallah sebuah pesan dari seseorang. Aku ingin pergi ke mainland. Gunakan pedang ini untuk menggantikanku. Ungkap sebuah surat yang telah tersimpan bersama dengan pedangnya selama ini. Menurut Wikyung, ia pun bahkan tak tahu di mana orang yang seharusnya menjadi kepala keluarga saat ini berada. Ayolah, pergi ke daratan utama. Kau itu melakukan apa selain bermain-main seumur hidupmu? Ungkap Wikyung dalam hati. Namun saat ini ia pun harus bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat untuk dapat melindungi keluarga Jin Taiyuan dari adanya sebuah perang. Maka kita harus meraih kemenangan, teriak Wikyung membakar semangat pasukan menuju ke dalam medan perang. Dan jangan biarkan seorang penjahat dari sisi musuh hidup, ungkap Wikyung sekali lagi. Dengan diikuti suara keras semangat para pasukan yang telah bersiap untuk memasuki peperangan selanjutnya. Tak lama kemudian kini terlihat Lee Cheon-baek telah memulai pergerakannya. Hanya sekali tebas musuh yang menghadangnya langsung terbelah menjadi dua. Dan dengan cepat kini ia mulai menebas satu persatu musuh yang berdiri di depannya. Tak butuh waktu lama, beberapa orang sekaligus mampu segera dibereskannya. Namun beberapa saat setelah itu tiba-tiba saja ia terfokuskan oleh suatu hal. Yang mana sesuatu yang menarik perhatiannya adalah Jin Wikyung, seorang kepala keluarga Jin dari Taiyuan, di mana ia terlihat telah memasuki medan perang bersama dengan para pasukan utama keluarga Jin. Dan saat ini tampak Lee Cheon-baek sudah bersiap dengan memancarkan aura membunuhnya yang menyelimuti seluruh pedangnya. Yang mana menurutnya ia pun sudah tak sabar lagi untuk membalaskan dendam dari kematian putranya. Akhirnya kau datang juga. Akan kupastikan kau mati di tanganku, ungkap Lee Cheon-baek dalam hati. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja seseorang telah berdiri di belakangnya dan berkata, "Oho, sword ya, lumayan juga." Kemudian dengan seketika ia pun segera menoleh memastikan sumber suara. Lalu dengan segera ia pun menebas seseorang tersebut yang sesaat lalu telah ada di belakangnya. Dan tak lama kemudian tebasan itu berubah menjadi kabut putih yang memudar secara perlahan. Dan kini tampak seseorang tengah berdiri tak jauh dari ia berada. Yang mana ia pun masih tetap waspada mengamati situasi yang saat ini tengah dihadapinya. Di mana orang itu tak lain dan tak bukan adalah tetua utama. "Mungkinkah kau Blade of Illusion?" tanya Lee Cheon-baek memastikannya. Karena siapa lagi seseorang yang mampu berdiri di belakangnya tanpa sempat disadarinya. Lalu menurut tetua utama sepertinya ia sudah cukup lama tak mendengar seseorang menyebutkan nama tersebut. "Mungkinkah kau Bloodhound?" tanya tetua balik menanggapi basa-basinya. "Bagus jika kau di sini juga." Menurut Lee Cheon-baek, meski ia kini fokus kepada Jin Wikyung, ia pun tak pernah menduga bila orang ini akan muncul di waktu yang sama. "Orang ini pasti ada di Martial Master," ungkapnya dalam hati. Kemudian segera dilanjutkan Lee Cheon-baek. Menurutnya ini semua bukanlah sebuah ide buruk bila ia kini akan menjadi yang terkuat di sanksi bila setelah ini ia mampu mengalahkannya. "Itu sesuatu yang mustahil bagimu," jawab tetua menanggapi.
Lalu dilanjutkannya, menurut Lee Cheon Baek, ia tak akan pernah tahu bila ia pun tak segera mencoba dan membuktikannya. Kemudian menurut tetua utama, semua itu adalah kata-kata yang selalu ia dengar dari para orang lemah yang mereka pun gagal menyadari bila tak ada yang bisa merubah sesuatu yang sudah jelas dan pasti. Lalu tak lama kemudian kini Lee Cheon Baek sudah bersiap dengan mengeluarkan sword ki dari pedang yang sedang digenggamnya, dan dengan membulatkan tekad ia pun segera bersiap untuk menghadapi siapapun musuh yang telah menghadangnya. Kata-katamu tadi tajam juga. Oho, mungkinkah hanya kata-kataku saja yang terlihat tajam? Ungkap tetua utama yang saat ini ia pun sudahlah bersiap untuk membereskan musuh yang telah berdiri tepat di hadapannya. Dan tak lama berselang, kini pertarungan tersebut tak dapat lagi dihentikan, di mana tetua utama segera memberi kesempatan serangan pertamanya kepada Lee Cheon Baek. Mendengar itu semua, kini Lee Cheon Baek tak lagi dapat membendung emosinya, dan dengan segera ia pun melompat guna melesatkan serangannya. Lalu kini terlihat tetua utama masihlah mampu menahan serangan pertama dari Lee Cheon Baek yang ia lesatkan dengan cukup bertenaga. Namun ia pun masih cukup santai dalam menghadapinya. Mengamati lawan yang masih tak menggunakan kekuatan penuhnya, kini Lee Cheon Baek berusaha sekali lagi menaikkan intens serangannya. Dengan berusaha sekuat tenaga, kini tampak beberapa serangan cepat pun ia lesatkan. Satu tebasan menuju tebasan lainnya, meski kali ini masih saja terlihat tetua utama masih saja mampu mengimbangi kecepatan sekaligus menghindarinya. Namun tiba-tiba saja ia kini berdiri tepat di belakangnya, di mana saat yang lalu ia masihlah berdiri di arah depannya. Sembari merasa terkejut, Lee Cheon Baek berusaha segera menengok untuk mengatasinya. Dan benar saja kini terlihat serangan kuat dari tetua utama masih sempat untuk ditangkisnya. Meski dengan susah payah ia coba untuk mengimbangi kecepatan maupun seluruh gerakannya. Namun apa yang terjadi? Kini tampak tangan yang sesaat lalu menahan serangan tersebut kini bergetar hebat seakan kesemutan, walaupun hanya menerima satu serangan kejutan yang tetua lesatkan. Tak sampai di situ, kini tetua utama segera melanjutkannya dengan memberinya beberapa serangan acak dengan begitu cepatnya. Tanpa sedikit pun ia memberi waktu ke Lee Cheon Baek untuk sedikit bernafas saja. Dan kini tampak tetua utama masih terus menekan Lee Cheon Baek dengan intens serangan dan kecepatannya, di mana Lee Cheon Baek dengan sekuat tenaga sedanglah mengimbangi dan menahan seluruh serangan yang terus menerjang ke arahnya, di mana serangan itu semakin lama semakin kuat, hingga sword ki yang mereka berdua keluarkan bahkan melesat acak ke berbagai macam arah di sekitarnya, hingga semua itu kini melukai beberapa orang yang juga dari tadi masih bertarung di sebelah mereka, di mana serangan itu terlihat begitu cepat hingga mereka pun tak lagi mampu melihat ataupun menghindarinya. Setelah memahami situasi yang ada di sekitarnya, kini tampak mereka segera bergegas menjauh dari lokasi pertarungannya, di mana efek serangan dari pertarungan mereka berdua yang semakin intens dapat menyeret siapapun hingga terluka tanpa sempat disadarinya. Hei, cepatlah, segera kita pergi. Di mana kini terlihat mereka semua mencoba menyelamatkan diri dari sisa-sisa energi yang sedang beradu dengan begitu dahsyatnya. Jadi ini ya pertarungan sengit antar martial master, ungkap seseorang yang sedang mengamati bagaimana dampak besar yang ditimbulkan hanya dari energi sisa pertempurannya. Meski kini terlihat Lee Cheon Baek sudahlah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengimbangi kekuatan dari tetua utama. Dan hingga suatu titik tiba-tiba saja sebuah serangan kuat melesat dengan begitu cepatnya. Dan serangan itu pun kini tak lagi mampu ditangkisnya, sehingga tebasan sword ki tersebut mampu melukai lengan sebelah kanannya. Karena sedari awal pertarungan ini sudahlah jelas berat sebelah, mengingat tingkat martial maupun kekuatan yang dimiliki dari mereka berdua tak sebanding, sehingga Lee Cheon Baek cukuplah merasa kesulitan dalam menghadapinya. Sial,
Bisa-bisanya tangan kanan utamaku yang terluka, ungkap Le Cheon Bae sembari ia memindah pedang menuju tangan sebelahnya. Namun lagi-lagi tetua utama tak memberinya waktu, baik itu kesempatannya untuk beristirahat maupun kesempatannya dalam bersiap. Di mana kini tampak tetua utama tanpa sedikit pun keraguan kembali maju, memberikan serangan dengan begitu kuatnya. Meski hanya dengan tangan kiri dan bukanlah dengan lengan utamanya, kini Le Cheon Bae berusaha menahan serangan cepat dan kuat dari tetua utama yang telah datang mengarah kepadanya. Tak lama kemudian benturan kuat pun terdengar, di mana suara itu seakan berbeda dari benturan kuat sebelumnya. Dan benar saja kini terlihat di mana Le Cheon Bae sedang menahan rasa sakit karena telah terluka di kedua tangannya. Yang mana suara sebelumnya ternyata adalah suara tulang yang telah patah dari tangan Le Cheon Bae yang telah mencoba menahan serangan kuat dari tetua utama. Lalu setelah mengamati musuh yang ada di depannya, di mana Le Cheon Bae kini tak lagi mampu menggunakan kedua tangannya dengan segera. Tetua utama melesatkan serangan dengan begitu cepatnya, di mana serangan itu ia berikan berkali-kali ke arah Le Cheon Bae yang tak lagi mampu melawannya. Dan dengan seketika kini serangan itu mulai masuk satu persatu melukai hampir di seluruh bagian tubuhnya, di mana Le Cheon Bae benar-benar tak lagi mampu meski hanya untuk menghindari satu serangan yang sedang mengarah kepadanya. Mengingat kedua tangannya pun kini sedang terluka hingga ia hanya bisa pasrah menerima seluruh serangannya. Dan kini terlihat Le Cheon Bae berteriak menahan seluruh luka yang sedang dideritanya. Yang mana sudahlah jelas bila tingkat martial master tak hanya sebuah kisah atau isapan jempol semata. Namun tetua utama benarlah menyandang orang terkuat di Shangxi bersama sebuah legenda yang telah bertahun-tahun lalu pernah dilaluinya. Dan kini tampak semua orang yang sedang bertarung di sekitarnya mulai berhenti dan merasa terkejut atas hasil yang telah dilihatnya. Yang mana mereka semua merasa cukup tak percaya bila pertarungan ini akan cepat menuju hasil akhirnya. Di mana kini terlihat Ketua Sekte Pedang Gunung Heng telah tersungkur menahan luka di sekujur tubuhnya, yang mana sebuah pedang pun tak lagi mampu digenggamnya. Lalu tak lama kemudian kini terdengar, Ketua Sekte Gunung Heng telah kalah, Ketua Utama menang, Ketua Utama menang. Dan itulah beberapa suara yang mewarnai jalannya arus perang kali ini. Dan kini terlihat Le Cheon Bae sedanglah terengah-engah. Dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Apa yang sebenarnya kau mau?" Mendengar pernyataan tersebut, kini tetua utama hanya diam mengamatinya. Lalu segera dilanjutkan Le Cheon Bae yang mencoba sedikit memohon kepadanya. Menurutnya saat ini ia bersedia memberikan nyawanya. Namun sebagai gantinya ia meminta tetua utama untuk membiarkan seluruh orang-orangnya dapat menyerah dengan damai. Dan ia pun segera memastikan bila mereka semua akan menyegel gerbang hingga 100 tahun lamanya. Maka aku mohon biarkan Sekte Pedang Gunung Heng. Belum selesai dalam dirinya memohon, kini tetua utama tanpa basa-basi dan dengan cukup tegas ia pun langsung segera menolaknya. Menurut tetua utama saat ini ia menginginkan kemusnahan total dari Sekte Pedang Gunung Heng. Dan ia pun tak menginginkan satu orang pun dapat selamat dari tempat ini. Mendengar jawaban tersebut, Le Cheon Bae menjadi merasa penasaran. Mengapa permohonan hingga yang seperti ini masih saja tak diberikan ampunannya? Sudahlah, berhenti berpura-pura bodoh. Jika kalian menang, kalian pasti juga akan menjadi seperti ini. Tapi keluarga Jin Taiyuan lah yang memulainya. Putraku yang malang, kau membunuhnya, ungkap Le Cheon Bae menanggapinya. Dan tak lama dari situ kini malah terlihat
Tetua utama mencoba sedikit menelaah permasalahan yang ada. Menurutnya Lee Seok-geun lah yang menjadi penyebab perang kali ini. Namun tiba-tiba saja ia berbicara menggunakan suara telepatinya. Saat kau bertemu dengan Dewa Kematian, tolong tanyakan kepadanya siapa yang sebenarnya telah membunuh anakmu, Lee Seok-geun. Mendengar pernyataan melewati telepati tersebut, sontak ia pun cukup menyadari siapa yang membawa sekte pedang Gunung Heng ke dalam perang kehancuran ini. Dan dengan segera kini terlihat tetua utama tengah bersiap mengayunkan pedangnya. Menurutnya memang seperti inilah perang seharusnya berakhir. Dan di saat semua orang mabuk dalam kemenangan, maka perang baru akan segera ia mulai. Ungkap tetua utama dalam hati. Sembari kini ia benar-benar menepaskan pedangnya untuk dapat mengakhiri era dari berdirinya sekte pedang Gunung Heng selama ini. Namun di saat Lee Cheon-baek pasrah dengan seluruh nasib maupun rasa penasaran mengenai kematian anaknya, tiba-tiba saja sebuah senjata tombak menancap di hadapannya. Meski ia pun masih merasa bingung, mungkinkah aku sudah mati? Namun apa yang terjadi? Di mana kini malah terdengar tetua utama berkata, "Hei, cepat tunjukkan dirimu," ungkapnya sembari ia telah berhasil sesaat lalu menangkis sebuah serangan yang mengarah tepat ke arahnya sebelum eksekusi berhasil dilakukannya. Lalu kini terlihat di mana bayangan seseorang dari arah kejauhan, di mana ia berdiri di atas bebatuan yang cukup curam. Terlihat ia baru saja selesai melesatkan serangan ke arah tetua utama berada. Dan tak lama berselang kini tampak Taekyung telah sampai di medan perang dan ialah orang yang beberapa waktu lalu telah berhasil menyelamatkan kematian ketua sekte pedang Gunung Heng dari tangan tetua utama. Mengamati wajah yang tak asing di matanya, kini ia pun cukup merasa penasaran mengapa si Badaji dan kecil ini masih hidup hingga saat ini. Bukankah Kwak Jo-on sudah ditugaskan untuk menghabisinya? Tanya tetua dalam hati. Lalu dengan segera Taekyung mengambil nafas panjang dan ia pun segera berteriak dengan sangat lantang. "Tetua utama telah berkhianat!" teriak Taekyung kali ini dengan begitu kerasnya hingga seluruh orang yang ada di sekitarnya mampu mendengar apa yang telah diucapkannya. Mendengar sesuatu yang tak ingin didengarnya, seketika tetua utama pun merasa cukup terkejut. Namun apa yang terjadi? Kini malah suasana menjadi semakin hening dibuatnya, di mana kepala sekte pedang Gunung Heng telah kalah tak berdaya ditambah sebuah teriakan yang tak begitu jelas apa maksud dan tujuannya. Bukankah itu tuan muda ketiga? Mungkinkah tetua utama berkhianat? Tanya beberapa orang yang mencoba memahami apa yang sedang tuan muda ketiga mereka sampaikan. Omong kosong apa lagi sih bocah itu? Oh, mungkin dia sedang mabuk. Sepertinya kebiasaan lamanya kambuh lagi deh, ungkap orang lainnya yang menilai siapa Taekyung sebelumnya. Mendengar sesuatu yang semakin tak ada kejelasannya, kini para anggota keluarga utama pun menjadi emosi dibuatnya. Yang mana mereka pun adalah orang-orang yang selama ini selalu menjilat tetua utama. Badaji dan itu sudah gila ya. Beraninya dia menghina tetua utama. Lalu segera dilanjutkan Wipeng yang memberikan pendapatnya. Mungkinkah dia sekarang berubah lagi menjadi semakin gila? Namun di saat semua orang kini merasa tak percaya dengan sesuatu yang dikatakan tuan muda ketiga sesaat sebelumnya, kini tampak seseorang sedang mencoba mengamati situasi sembari menelaah apa maksud yang telah disampaikan tuan muda ketiga dengan cukup lantangnya. Di mana orang tersebut adalah kakaknya, Jin Wikyung. Menurutnya ia merasa cukup penasaran mengapa Taekyung mengatakan bila tetua utama telah berkhianat. Mengingat Taekyung sendiri bukanlah orang yang paling bijak dalam ia memilih kata-kata. Namun dia juga bukanlah seseorang yang hanya datang kemari untuk bermain-main meski ia saat ini sedang bertugas menjaga pasukan barisan belakang. Tak lama dari situ Wikyung pun mencoba berpikir tenang
guna menelaah apa yang baru saja adiknya sampaikan. Menurutnya bila diingat kembali semua penyebab perang ini pun cukuplah dirasa aneh, di mana Lee Seok-geun yang begitu sehat tiba-tiba saja ia terbunuh dengan sebuah racun di tubuhnya. Bahkan rumor kematiannya menyebar dengan begitu cepat di wilayah Taiwan. Kemudian tak sampai di situ, bahkan tak seorang pun mampu mencari tahu siapa pembunuh yang ada di belakangnya. Lalu bila mengingat tetua utama yang dikenal penyendiri pun, kini mereka malah menampakkan dirinya. Walaupun berkat kerjasama damainya, mereka semua mampu menuju titik ini tanpa menemui banyak masalah yang menghadangnya. Tunggu, tapi bagaimana jika ini semua adalah rencananya dari awal mula? Maka belum sempat selesai, Wei Chung mengamati seluruh alur perjalanan adanya perang kali ini. Kini malah terdengar sebuah perintah segera diberikannya. "Wei Peng, ya tuanku, bunuh para tetua utama," ungkap Wei Chung dengan cukup tegas menyampaikan perintahnya. Yang mana perintah itu dengan segera ditolak oleh beberapa keluarga utama, di mana kini mereka juga sedanglah berdiri di sebelahnya. "Ingat, gunakan seluruh kemampuanmu yang kau punya." Mendengar perintah Wei Chung yang tak memberikan sedikit pun keraguan di baliknya, dengan seketika Wei Peng mengangguk sebagai pertanda perintah mutlak telah didapatkannya. Namun apa yang terjadi kini malah tampak beberapa tetua mulai mencoba membuka suara. Kepala keluarga, apa yang kau lakukan?" ungkapnya dengan begitu terkejut merasa ketakutan. Namun tak butuh waktu lama, kini Wei Peng sama sekali tak mempedulikan apapun yang sedang dikatakannya. Dan dengan segera ia pun melesat maju guna menyelesaikan sebuah misi yang baru saja didapatkannya. Yang mana sebuah sambaran pedang yang begitu cepat segera masuk tepat ke arah kepalanya. Dan benturan keras pun kini terdengar di akhir pergerakannya. Dan tak lama kemudian kini terlihat di mana dua tetua lainnya dengan sigap segera menghentikan pedang di tangannya. Dan Wei Peng pun tak berhasil untuk menghabisi tetua yang saat ini berada tepat di depannya. Lalu dengan tiba-tiba sword pun mulai keluar dari kedua pedangnya, di mana tekanan itu semakin kuat dan mendorong Wei Peng yang bersikeras menghujamkan pedang ke arah tetua keluarga. "Jadi kau telah menyembunyikan martial artmu selama ini," ungkap Wei Peng yang mulai mempercayai apa maksud tuan muda ketiga yang sesaat lalu telah didengarnya. Di mana tetua pun tak lagi mau untuk sekedar menjawab pertanyaan ringan yang tengah ditunjukkan kepadanya. Dan dengan segera ia pun mengeluarkan sebuah tekanan energi ki dari telapak tangannya, di mana serangan itu ia lakukan dengan tiba-tiba. Namun kini tampak Wei Peng pun dengan cepat masih mampu menahannya. Namun serangan itu mampu membuatnya terpelanting mundur dengan cukup jauhnya. Mengamati sesuatu yang cukup aneh telah terjadi di hadapannya. Tiba-tiba saja para keluarga utama yang biasa menjilatnya mulai mengemukakan pendapatnya. "Para tetua, apa yang sebenarnya telah terjadi? Ini tidak mungkin kan? Benarkah kalian berkhianat?" Belum sempat mereka mendapat jawaban yang memuaskannya, tiba-tiba saja dengan seketika kini terlihat para tetua begitu cepat menghabisi mereka berdua dengan sekaligus memenggal kepalanya. Di mana di saat yang sama ia pun segera mengeluarkan sesuatu dari dalam pakaiannya. Melihat hal yang janggal tersebut, kini Wei Chung dengan cepat memerintahkan Wei Peng untuk segera menghentikan apapun yang akan dilakukannya. Namun apa yang terjadi? Menurut tetua, ini semua pastilah sudah terlambat bila mereka ingin menghentikannya. Dan benar saja kini tampak sebuah sinyal telah berhasil dilesatkannya menuju ke udara dengan begitu cepatnya. Di mana itu semua adalah sebuah kembang api yang mampu dilihat siapapun yang berada di sekitarnya. "Hah, apa itu? Kenapa malah ada yang bermain kembang api di situasi seperti ini?" tanya beberapa pasukan yang tak begitu mengerti apa maksud dari semua ini. Namun tak lama berselang kini malah terlihat seseorang dengan tiba-tiba menusuk ke arah belakangnya, yang mana ia pun masih menggunakan seragam yang sama,
yaitu mereka sama-sama dari keluarga Jin Taiyuan. Namun apa yang sebenarnya terjadi, di mana beberapa serangan panah pun kini mulai menghiasi alur dalam perangnya. Dan perang utama pun sebenarnya telah selesai beberapa waktu sebelumnya. Dan benar saja kini terlihat bila beberapa pasukan berseragam keluarga Jin Taiyuan mulai melepas seragam utama dan berganti dengan seragam lain di dalamnya. Sembari mereka pun terus menyerang pasukan utama yang tak begitu mengerti dengan situasi yang saat ini sedang dihadapinya. Kita tak perlu menyembunyikan diri lagi, bunuh mereka semua. Yang mana ternyata kembang api sebelumnya adalah sebuah pertanda bila fase pengkhianatan kini telah tiba masa waktunya. Di mana pertempuran perang berikutnya kini kembali mulai memasuki ronde berikutnya. Ya, meski keluarga Jin tak siap menghadapi keseluruhannya, di mana semua ini terjadi dengan begitu tiba-tiba. Yang mana sekte Demon Bow maupun sekte gerbang ketiga yang telah bergabung sebelumnya ditambah para prajurit dari istana, kini mereka semua malah mulai mengganti seragamnya. Sembari mereka pun terus menargetkan seluruh orang-orang yang masih menggunakan seragam keluarga Jin Taiyuan, di mana mereka pun dibunuh tanpa sempat ada perlawanan berarti yang sempat mereka lakukan. Dan Jin Wikyung pun benar-benar merasa terkejut mengamati itu semua. Sebenarnya ini semua adalah suatu hal yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Maka jika semua sesuai dengan rencana, maka perang fase ini akan segera terjadi setelah sekte pedang Gunung Heng berhasil dimusnahkan. Ini semua terlalu awal. Ya, walaupun semua memang perlu waktu dan kesabaran, ungkap tetua utama yang sedang menjelaskan bila semua ini memang benar rencananya. Jadi kau pelakunya. Menurut Lee Cheon Baek, ia akan melakukan apapun saat ini untuk dapat menghancurkan tua bangka yang ada di depannya. Oh, masih ada juga tenaga tersisa darimu. Menurut Lee Cheon Baek, bila ia tak bisa mewujudkannya di saat ia masih hidup, maka ia akan pastikan untuk mewujudkannya di alam baka nantinya. Namun tak lama hingga ia mampu menyelesaikan seluruh omongannya, kini beberapa totokan telah tetua lesatkan untuknya. Yang mana dengan seketika ia pun segera terdiam, berhenti bergerak dan tak mampu lagi berbicara. Di mana seluruh tubuhnya kini terasa lemas dan tak berdaya. Lalu menurut tetua utama, ia pun saat ini tak akan bergegas membunuhnya. Karena masih ada beberapa hal yang perlu dilakukannya dan ia pun akan pergi menyelesaikan beberapa masalah yang harus segera diurusnya. Namun tak jauh dari situ kini terdengar seseorang berbicara dengan begitu lantangnya. Hei, Bada Jedingadan, segera jauhkan tanganmu darinya. Di mana dengan seketika tetua utama pun diam terhenyak dan tak berbicara. Yang mana ia pun pastilah sudah hafal mengenai asal dari sumber suara. Lalu dengan perlahan ia pun segera melirik untuk memastikannya. Di mana saat itu juga terlihat seseorang yang dengan cepat sedang berlari menuju ke arahnya. Di mana orang tersebut tak lain adalah Taekyung beserta para pasukannya. Ketua, pelan-pelan, aku tak sanggup lagi sepertinya. Namun kini malah terlihat Taekyung semakin cepat melangkahkan kaki menuju tempat di mana tetua utama berada. Menurutnya ia pun kini merasa cukup kesal karena ia tak mampu melihat dengan jelas di mana posisi kakaknya berada. Terlebih jarak yang saat ini dimilikinya terlampau masih cukup jauh bila diamatinya. Dan menurut Taekyung, seseorang yang sedang terluka di depannya tampak bertubuh besar dengan sebuah pedang yang cukup dirasa aneh. Mungkinkah itu Wikyung? Lalu segera dilanjutkannya. Sebenarnya semua ini sangat sulit dipercaya bila kakaknya Jin Wikyung sudah dalam posisi kalah tak berdaya. Dan mungkinkah ia sudah selesai membunuhnya?
Bila semua menjadi tak jelas seperti ini, maka apa yang harus kulakukan? Bisakah aku datang menolongnya? Ungkap kegelisahan Taekyung dalam hati. Sembari ia berlari bergegas menuju ke arah mereka berada. Namun kini tampak dengan cepat ia meraih sebuah tombak yang tengah tertancap tepat di depannya. Dan dengan cepat ia pun segera mengambil langkah bersiap untuk dapat melemparkannya. Ya entahlah, tapi kini aku sudah bertambah kuat baik di bumi ataupun di murim saat ini. Dan aku takkan kalah semudah itu, ungkap Taekyung sembari ia berusaha melesatkan tombak ke arah tertua dengan seluruh kekuatan dan rasa gelisah yang saat ini tengah dimilikinya. Mengingat jarak mereka tak lagi jauh seperti jarak sebelumnya. Beraninya kau sakiti kakakku tua bangka, teriak Taekyung bersamaan dengan dirinya melesatkan sebuah tombak ke arah tepat di mana tetua utama berada, dan tombak itu pun melesat dengan begitu cepatnya. Lalu mengamati apa yang tengah dilakukan oleh pengganggu kecil ini, dengan segera tetua utama pun mengeluarkan sword ki dari pedangnya. Dan dengan segera ia pun bersiap menghadapi serangan yang telah meluncur ke arahnya. Lalu kini tampak tombak yang Taekyung lesatkan mampu dihalaunya dengan begitu sempurna, di mana tombak tersebut bahkan mampu terbelah menjadi dua tepat di bagian tengahnya. Mengamati betapa lihainya tetua utama mampu menepis serangan tombak yang sesaat lalu Taekyung lemparkan dengan sekuat tenaga. Sontak kini Taekyung dan semua pasukannya merasa terkejut dibuatnya, yang mana tetua utama mampu membelah sebuah senjata dengan begitu mudahnya. Lalu dengan sigap Taekyung pun berusaha segera menghentikan pergerakannya, mengingat serangan yang baru saja ia lesatkan terlihat sangat mudah diatasi dan tak menghilangkan fokusnya. Lalu kini terlihat di mana Taekyung merasa tertegun mengamati pedang dalam genggamannya. Ah sial, mungkinkah itu aura? Tanya Taekyung dalam hati. Sembari ia pun kini memastikan terlebih dahulu seperti apa seseorang yang akan segera dihadapinya. Sebenarnya sebuah skill dengan sebutan aura pernah Taekyung kenal, yaitu ketika ia berada di dunia nyata. Aura adalah suatu yang berbentuk padat yang terbuat dari pengumpulan mana, yang mana di dunia nyata aura hanya digunakan oleh para hunter peringkat A maupun di atasnya. Ya, meski di dunia nyata dikenal dengan mana, itu sama dengan sebuah ki di dunia murim ini. Mengamati sesuatu yang sepertinya berada di luar ekspektasinya, kini Taekyung tak sepercaya diri seperti sebelumnya, di mana kini terlihat ia pun masih diam tak segegabah sebelumnya. Lalu tiba-tiba saja para pasukannya berkata, "Ketua, aku sangat yakin kalau itu sword ki." "Oh iya, apa kau yakin bila tetua utama benar-benar berkhianat? Kenapa kita tidak bicarakan baik-baik dulu saja, ketua?" Itulah beberapa pertanyaan dari mereka bertiga yang menambah perasaan ragu. Meski Taekyung kini sedang memantapkan hati guna mampu menghadapi musuh yang telah berada di depannya. Lalu menurut Taekyung ini semua benar-benar kacau. Haruskah ia segera lari? Namun bila ia lari maka ia pun tak akan pernah bisa kembali kemari. Dan sepertinya keputusan itu pun sudah terlambat bila diambilnya untuk saat ini. Maka hanya tersisa satu hal yang dapat dilakukannya. Lalu dengan segera ia pun mengambil sebuah tombak yang berada di bawah kakinya. "Kalian sebaiknya tunggu di sini." "Hah? Kau yakin akan melawannya? Apa kau gila, ketua? Kalau begitu kami akan ikut juga." Kemudian menurut Mujin, bisakah mereka membantu meski hanya akan menjadi perisai daging untuknya, di mana sebuah kesempatan pasti akan tercipta di waktu pertarungannya. Lalu dengan segera Taekyung pun menanggapi apa yang mereka minta. Menurut Taekyung, ia saat ini tak berencana untuk membuat mereka semua terbunuh di waktu yang sama. Dan saat ini ia hanya ingin sedikit menguji skill tombak yang sudah dipelajarinya. Dan dengan perlahan kini terlihat Taekyung mulai melangkahkan kaki untuk maju menghadapinya. Meski skill aura adalah sebuah skill yang selalu digunakan oleh hunter yang berperingkat lebih tinggi darinya, namun ia benar-benar harus tetap maju demi menyelamatkan kakak yang juga selalu membantunya. Jika aku memanfaatkan semua kelebihan tombak panjangku, kurasa aku masih bisa menang.
ungkap Taekyung dalam hati. Namun kini terlihat tetua utama dari tadi hanya dia mengamati seluruh keputusan yang akan Taekyung ambil. Setelah beberapa waktu yang lalu, ia telah berhasil membuat tetua utama merasa kesal atas seluruh perbuatannya. Lalu mereka berdua pun segera mempersiapkan diri, di mana kini mereka berdua sudah saling berhadapan dan akan segera saling bertukar serangan. Lalu segera dimulai oleh Taekyung yang dengan cepat dirinya melesat maju dan memberikan serangan pertamanya. Kemudian begitu pertarungan telah dimulai, tiba-tiba saja sistem pun muncul. Efek gelar pemenang diaktifkan, skill kekuatan ditingkatkan, kemudian skill kelincahan ditingkatkan juga, dan yang terakhir atribut stamina juga mendapat peningkatan dari efek pertarungannya. Dan kini terlihat di mana serangan Taekyung masih saja mampu ditahan oleh tetua utama dengan cukup santainya. Dan dengan tiba-tiba tetua utama pun berkata, "Lumayan, tapi apa kau pikir sesuatu seperti ini bisa membunuhku?" Tanya tetua utama kepadanya. Namun tiba-tiba saja Taekyung merasa ada yang janggal dengan senjata yang sedang digenggamnya. Yang mana kini terlihat senjata Taekyung dengan mudah segera dipotongnya. Dan dengan cepat tetua utama segera bergerak maju guna memberikan serangan berikutnya. Di mana serangan itu ia lesatkan dengan begitu cepatnya. Hingga Taekyung pun dipaksa mundur setelah beberapa kali bertukar serangan dengan tetua utama. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba saja senjata yang sedang digunakannya kini mulai terbelah menjadi 3 bagian hingga ia pun kini tak lagi mampu menggunakan skill tombaknya. Dan dengan segera tetua bergegas berlari memberikan serangan selanjutnya. Namun Taekyung pun dengan segera melemparkan potongan senjata tersebut ke arah tetua dengan begitu cepatnya, di mana tetua pun dengan cukup mudah mampu menghindarinya. Namun kini terlihat di mana Taekyung malah berusaha berlari meninggalkan pertarungannya. Dan tetua yang menyadari itu pun kini segera bertanya, "Apa kau kini mau kabur?" "Tentu saja tidak," jawab Taekyung, di mana kini ia sudah berada di belakang sana dengan bergegas mengangkat orang bertubuh besar yang sedari tadi terus diperhatikannya. Melihat Taekyung yang mengambil mangsa yang dirasa cukup penting baginya, kini tetua utama tak lagi mampu membendung emosinya. "Dasar badat jidinga dan hentikan itu bocah," ungkap tetua utama sembari ia melesatkan tebasan pedang ke arahnya. Namun kini tampak Taekyung masih mampu menghindarinya sekaligus membawa Lee Cheon-baek menjauh dari jarak serangnya. Yang mana dengan segera ia pun menjauh, di mana para pasukan Taiyuan juga mencoba melindungi tuan muda ketiga yang sedang berlari dari cengkraman tetua utama. "Semuanya berkumpul, lindungi tuan muda ketiga," ungkap para pasukan yang kini berusaha menahan tetua utama. Lalu kini terlihat Yu Mujin yang segera mendekat guna menanyakan keadaan Taekyung setelah proses penyelamatannya. "Apa kata apa ketua?" Namun kini tampak Taekyung yang merasa bingung atas sesuatu yang tengah disaksikannya. "Tunggu, siapa sih orang ini?" Lalu ia pun segera bertanya untuk memastikannya. "Maaf, Anda siapa?" Belum sempat mendapat jawaban dari pertanyaannya, kini terlihat Yu Mujin yang kini merasa terkejut hingga ia pun tertegun untuk beberapa waktu setelahnya. Dia Lee Cheon-baek. "Hei, kau kenal dia?" Lalu Yu Mujin pun segera menjelaskannya bila ia jelas paham dan mengetahuinya. Bahkan ia pun mengenal siapa orang yang ada di depannya, yaitu Bloodhound Lee Cheon-baek. Mendengar penjelasan tersebut, kini Taekyung cukup merasa bingung. Lalu dengan segera Mujin pun menyatakan bila ia adalah ketua sekte pedang Gunung Heng Lee Cheon-baek. Mendengar sesuatu yang sepertinya tak sesuai dengan apa yang baru saja dilakukannya, kini Taekyung benar-benar merasa terkejut hingga dirinya segera melepasnya dan bergegas menjauh dari orang yang baru saja diselamatkannya. Dia adalah Bada Jidingadan yang memulai perang hanya untuk membunuhku. Maka bukan hanya aku menolong orang yang salah, tapi aku juga bisa segera mati di tangannya, gumam Taekyung dalam hati.
Namun tak lama kemudian Taekyung kembali merasa bersyukur di mana seseorang yang telah terluka dan sudah dikalahkannya bukan Jin Wikyung. Dan ia pun berharap semoga kakaknya masih dalam keadaan baik-baik saja. Lalu jika yang barusan bukan dirinya, maka gimana Jin Wikyung sekarang? Tanya Mujin kepadanya. Menurut Taekyung, ia pun masih tak tahu di mana keberadaan kakaknya untuk saat ini. Namun tiba-tiba saja kini para pasukan yang sesaat lalu menahan tetua utama mulai dikalahkan dan mulai terluka dengan begitu parahnya. Memahami situasi yang segera dihadapinya, kini Taekyung sadar bila ini juga bukanlah waktu untuk mengkhawatirkan kakaknya. Yang mana ia pun mau tak mau harus bersiap untuk segera berhadapan dengan tetua utama yang dikenal kuat maupun kejam seperti biasanya. Kemudian kini terlihat di mana pasukan yang sesaat lalu menahannya, tak seorang pun mampu menyelamatkan diri dari pertarungannya, di mana mereka semua dibantai dengan begitu kejamnya. Mengingat sebenarnya mereka semua pun juga berasal dari keluarga yang sama. Lalu tetua utama pun segera berkata, "Tak pernah kutemui Bada Jedingadan selancang dirimu." Ungkap tetua utama bersiap dengan swordki di tangannya sekaligus emosi yang semakin tak mampu dikendalikannya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 16. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.